Bab 133. Sekalian bunuh beberapa orang. Melihat Perci sang bunuh diri, semua orang di lapangan tercengang. Di samping, Hansling tiba-tiba meraung, "Perci sang, kamu benar-benar idiot. Super idiot." Waltgan berjongkok di tanah dan terus membombardir tanah, tersedak dan berkata, "Idiot, sia-sia aku blokir pedang untukmu." Saat itu, Jenny Lu, yang ada di sampingnya, tiba-tiba meraung, "Pergi, semuanya pergi." Suara itu jatuh, dia menendang tombak panjang di tanah dengan tendangan keras, dan tombak itu terbang keluar. Puff! Beberapa meter jauhnya, beberapa prajurit langsung tertembus tombak dan mati di tempat. Hansling dan yang lainnya juga menunggangi serigala satu demi satu, dan kemudian bergegas ke kejauhan di bawah pimpinan Jenny Lu. Tapi segera, mereka dikepung lagi. Karena ada begitu banyak orang. Dan saat ini, Mileye juga dikepung oleh banyak orang, tidak bisa membantu sama sekali. Master Alam Harmoni Dewa di Paviliun Suixian juga ditahan oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, ada mereka. Jika tidak, Mileye dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan hingga saat ini. Di kejauhan, bang! Diikuti dengan suara ledakan, langsung ditebas mundur puluhan kaki oleh pedang berat Mileye, tapi segera, sekitar 20 orang bergegas ke arahnya. Bang bang bang! Mileye mundur puluhan kaki di bawah pengepungan 20-an lebih orang, dan pada saat ini ada beberapa bekas pisau di tubuhnya, semuanya tampak sangat dalam. Begitu dia berhenti, 20 orang datang kepadanya lagi, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba membuka matanya. Cici! Dua cahaya pedang keluar dari matanya seperti dua petir, 3 pengawal berarmor hitam di depannya langsung terpotong menjadi 2 bagian oleh 2 cahaya pedang ini, dan pengawal berarmor hitam lainnya mundur dengan keras, menghindari kedua cahaya pedang ini. Pada saat ini, Blade Xiao tiba-tiba muncul di atas kepala Mileye, dan saat berikutnya, sebuah pisau besar menebas langsung ke kepala Mileye. Pedang ini, dipadukan dengan niat pedang dan urusan pedang, memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Sudut mulut Mileye berkedut. Dia tidak mundur, tetapi mengayunkan pedang hitam besar di tangannya. Tebasan depan. Bang! Dengan suara ledakan yang menusuk telinga, Blade Xiao langsung terguncang hingga jarak lebih dari 10 meter, dan Mileye juga mundur beberapa meter jauhnya. Namun, begitu dia berhenti, belasan berarmor hitam muncul di sekelilingnya lagi. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Mileye, dan saat berikutnya, kepala pengawal armor hitam di sisi kiri Mileye terbang keluar sesaat. Pedang keindahan spiritual. Teknik pengendali pedang. Melihat pedang keindahan spiritual ini, para pengawal berarmor hitam itu tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, dan mereka semua mundur, sangat waspada. Pedang terbang ini agak sulit dipahami, dan mereka sangat takut. Pada saat ini, Jenny Lu dan yang lainnya juga mendekat ke arah Mileye. Semua orang saling membelakangi, dan di sekitar mereka, ada prajurit yang tak terhitung jumlahnya, serta Blade Xiao dan yang lainnya. Pada saat ini, mereka telah dikelilingi oleh orang-orang. Para master dari Paviliun Suixian juga terkepung dan tidak bisa membantu mereka. Di sekitar mereka, setidaknya ada puluhan ribu prajurit. Ini benar-benar situasi putus asa. Kerajaan Tang mengeluarkan biaya apapun untuk membunuh mereka. Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, masalah sudah sampai seperti ini, bicara apapun tidak ada gunanya lagi, biar kita bunuh sampai puas." Setelah selesai berbicara, dia menginjak kaki kanannya dan menembak keluar.
Sebelum orangnya tiba, pedangnya datang lebih dulu. Puff! Kepala seorang prajurit langsung ditebas oleh pedangnya. Yeli tiba-tiba meraung, "Kalau begitu bunuh sepuasnya." Suara itu jatuh, dia bergegas keluar. Segera, Waltgan dan yang lainnya bergegas keluar. Mileye dan yang lainnya semuanya adalah jenius, tetapi pada saat ini, di depan pasukan besar ini, mereka masih tampak tidak berdaya. Tepat pada situasi putus asa ini, kavaleri kerajaan Tang tiba-tiba datang dari kejauhan. Kavaleri dengan cepat bergegas ke pria bertopeng, pemimpin pengawal pisau hitam, dan kemudian berlutut dengan satu lutut. Lapor, Panglima Gladwin memerintah, pengawal pisau hitam dan Deat Keng segera bergegas ke kota pembatas dunia. Pria bertopeng itu tiba-tiba mengeluarkan pisau panjang dan meletakkannya di leher kavaleri, dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu katakan?" Kavaleri menatap langsung ke arah pria bertopeng. Tuan Putri ke-9 Kerajaan Jiang tiba-tiba melancarkan serangan mendadak, dan kota pembatas dunia benar-benar kekurangan tenaga. Jika Panglima Gladwin dan yang lainnya dikalahkan, pasukan Kerajaan Jiang akan segera datang ke pedalaman negara Kerajaan Tang. Tolong biarkan Komandan Pisau dan Deat Keng segera datang untuk mendukung. Kerajaan Jiang. Pria bertopeng itu tampak ganas dan menakutkan. Kerajaan Jiang sialan. Saat mengatakan itu, dia melihat Mileye dan yang lainnya yang berada tidak jauh. Pada saat ini, Mileye dan yang lainnya sudah dikepung. Dapat dikatakan paling lama 1 jam, mereka bisa membunuh Mileye dan lainnya. Menyerah saat ini, benar-benar sia-sia. Pada saat ini, kavaleri itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Mohon Komandan Pisau mengutamakan situasi keseluruhan." Mengutamakan situasi keseluruhan. Pria bertopeng menatap Mileye dan yang lainnya di kejauhan. Jika dia menyerah saat ini, dia secara alami akan sangat enggan. Tapi jika tidak menyerah, demi memusnahkan Mileye dan yang lainnya, Kerajaan Tang tidak hanya mengirim prajurit dari seluruh dunia, tetapi juga mengirim prajurit dari kota pembatas dunia untuk mengalahkan mereka. Dalam hal ini, kekuatan pasukan kota pembatas dunia secara alami tidak mencukupi. Tapi dia tidak menyangka, Nadia Jiang akan berani mengambil inisiatif untuk menyerang saat kerajaan Jiang diserang. Lapor. Pada saat ini, kavaleri lain datang dengan cepat, dan kavaleri dengan cepat datang ke pria bertopeng. Panglima Gladwin memiliki memerintah untuk segera kembali ke kota pembatas dunia untuk mendukung, dan mereka yang melanggar perintah akan dieksekusi. Pelanggar perintah akan dieksekusi. Mata pria bertopeng itu menakutkan. Setelah beberapa saat, pria bertopeng itu tiba-tiba meraung, "Mundur!" Saat suara pria bertopeng itu terdengar, para prajurit tiba-tiba berhenti, dan kemudian mundur seperti air surut. Pria bertopeng menatap Mileye dan yang lainnya dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Prajurit mundur dengan cepat. Saat Blade Xiaohu dan yang lainnya melihat prajurit mundur, mereka juga mundur. Mereka tahu betul jika mereka tidak dikekang oleh pasukan besar, mereka akan segera menjadi mayat di jalanan. Di lapangan, Mileye dan yang lainnya duduk merosot di tanah. Di sekitar mereka ada mayat, dan ada bau darah yang sangat tidak enak. Mileye terbaring di tanah. Pada saat ini, dia benar-benar tidak berdaya. Benar-benar membunuh hingga tangan lemas. Bukan hanya dia, tetapi juga Jenny Lu dan yang lainnya di sampingnya. Bunuh hingga tidak memiliki kekuatan. Kali ini, Ketua Paviliun 8 muncul di depan Mileye dan yang lainnya. Ketua Paviliun 8 melirik ke ujung yang jauh, Kerajaan Jiang. Tuan Putri ke-9 sudah bertindak. Nadia. Mileye duduk, dia menyerang. Ketua Paviliun 8 mengangguk. Baru setengah jam yang lalu,
dia tiba-tiba mengirim 70.000 kavaleri langsung menuju pasukan besar Gladwin Pei. Kekuatan utama Gladwin Pei adalah pengawal pisau hitam dan Death Camp. Tanpa dua kekuatan utama ini, kekuatan pasukannya sangat berkurang. Karena alasan inilah bahwa pasukan besar ini segera mundur. Bicara sampai di sini, dia melirik Mileye dan berkata dengan nada ringan, dia harusnya sudah tahu kalian sedang dikepung Death Camp dan pengawal pisau hitam, tapi dia masih berani mengeluarkan prajurit di saat kerajaan Jiang diserang. Keberaniannya ini masih sangat mengejutkan. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, apakah akan ada bahaya di pihaknya? Ketua Paviliun 8 menggelengkan kepalanya, dia adalah orang yang pintar, dia yang sekarang tidak akan melawan kerajaan Tang. Tunggu pengawal pisau hitam dan Death Camp kembali, dia akan segera menarik pasukannya dan kembali ke kota pembatas dunia. Sebenarnya, dia mengeluarkan pasukan, pasti karena membantumu. Hati Mileye cukup rumit, dan dia secara alami memahami niat Nadia Jiang. Pada saat ini, Ketua Paviliun 8 berkata dengan sungguh-sungguh, aku telah menerima informasi dari Paviliun Zuixian, beberapa orang dari peringkat seniman bela diri di Qingzhou telah bergegas ke sini. Selain itu, ada kerajaan Dayun di wilayah Dayun. Kerajaan ini tidak boleh diremehkan, meski tidak sekuat di masa puncaknya, tapi mereka tetap memiliki fondasi. Selain itu, orang-orang yang dikirim dari Akademi Changmu dan dunia kegelapan di benua Dewa Dataran Tengah, takutnya sudah memasuki Qingzhou. Berbicara tentang hal ini, dia tampak serius. Masalah benar-benar serius. Karena sekarang dia akhirnya sudah mengetahui, Akademi Changmu dan dunia kegelapan tampak jelas ingin bertarung dengan Mileye, dan kedua negara adidaya itu hampir sama tidak mempedulikan berapapun harganya. Faktanya, kedua kekuatan ini tidak memiliki jalan keluar. Jika Mileye bangkit, dia pasti ingin membalas dendam, dan mereka tidak mungkin berlutut dan mengakui kesalahan. Meski Dewa Pedang kuat, namun tidak cukup kuat untuk membuat kedua kekuatan ini merelakan harga dirinya dan menyerahkan segalanya untuk mengakui kesalahannya. Adapun Mileye, jika tidak mati sekarang dan dilatih oleh seorang pedang abadi, masa depannya tidak akan terbatas. Tak satu pun dari dua kekuatan berani membiarkan Mileye terus tumbuh seperti ini. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya karena Mileye, kedua kekuatan ini juga ingin menemukan jalan kembali. Perlu diketahui, pemenggalan beberapa wali terhormat Akademi Changmu dan Master Dunia Kegelapan telah menyebar ke seluruh Qingzhou. Pada saat ini, Jenny Lu, yang berada tidak jauh, tiba-tiba berkata, orang-orangku akan tiba paling lambat dalam 2 hari. Ketua Paviliun 8 dan Mileye memandang Jenny Lu. Jenny Lu berjalan perlahan ke kejauhan. Di antara sekelompok mayat di kejauhan, dia menemukan mayat Perci Sang. Mileye dan yang lainnya berjalan ke mayat Perci Sang dan melihat mayat Perci Sang. Jenny Lu tanpa ekspresi, jika mereka ingin bertarung, maka bertarunglah. Tarung. Di samping, Hansling berkata dengan kejam, bertarung melawan mereka. Kakak sepupuku akan tiba di sini dalam 2 hari. Tarung. Pendapat semua orang benar-benar bulat. Jenny Lu menoleh, melihat Mileye, apa rencanamu? Rencana. Yeli dan yang lainnya semua memandang Mileye. Ketua Paviliun 8 juga memandang Mileye, jujur saja, dia sedikit gugup saat ini. Karena masalah ini benar-benar terlalu besar. Setelah terdiam beberapa saat, Mileye berkata, kubur Perci Sang dulu. Semua orang mengangguk. Setengah jam kemudian, Mileye dan yang lainnya mengubur Perci Sang di hutan lebat. Di depan batu nisan, Jenny Lu melirik cincin di tangannya, beristirahatlah dengan tenang, masalah setelahnya serahkan saja pada kami. Setelah berbicara,
semua orang membungkuk dalam-dalam. Setelah keluar dari hutan, Jenny Lu dan yang lainnya memandang Mileye. Mileye mengangkat kepalanya menghadap ke langit di kejauhan. Tempat ini tidak jauh dari ibu kota kerajaan Tang, hanya kurang dari 800 mil jauhnya. Apakah tertarik untuk pergi ke ibu kota kerajaan Tang bunuh orang? Ke ibu kota kerajaan. Semua orang memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye menyeringai, "Ku dengar ibu kota kerajaan Tang sangat kaya, karena sudah datang, maka harus pergi lihat, sekalian bunuh beberapa orang." Bersambung.